sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi suatu keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini salah seorang mahasiswa inovatif dari Universitas Tridinanti Palembang, yaitu Muhammad Hanif Pangestu. Ya, Selamat datang Mas Hanif ya. ya, Ya, selamat datang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mas Hanif ini masih tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Tridinanti Palembang ya? Masih tercatat. Oke, hari ini kita mau ngobrol tentang inovasi yang dikasih judul perancangan dan pembuatan mesin pemarut dan pemeras multifungsi. Nah, ini kalau kita udah bicara tentang mesin pemarut dan pemeras, identiknya dengan kelapa ya. Ya, Nah, kelapa. mungkin bisa dijelaskan nggak apa nih latar belakangnya bisa mau menciptakan alat ini gitu. Oke, terima kasih, Bu. Iya. Latar belakangnya itu, Bu, sebenarnya pada waktu KKN itu, Bu. KKN itu kan di Desa Borang kalau nggak salah kemarin, Bu. Lihat ibu-ibu di sana tuh kan kalau ada anak-anak KKN kan sering buat makanan, Bu, sore-sore untuk kami makan kan. Terus kami juga bantui, terus lihat mereka tuh marutnya masih manual, Bu, pakai telenan yang Talenan ya. diparut Iya, itu iya, kan. iya, iya. Nah, kami kan yang lanang-lanang nih kan nggak pernah melok marut biasa, Bu. Jadi kalau marut tuh seringlah kena tangan, Bu. Seringlah tangan yang keparut kan, luko kan. Luka. Terus juga kalau kita selesai marut itu kan capek, Bu. Terus kita nak meres tuh tenaganya kan udah habis kan. Jadi menurut aku peresan itu tidak maksimal itu, tidak terperes galau-galau aja itu. Biarpun diperesnya 2, 3 kali kan, sampai 2, 3 kali, tapi tidak maksimal aja itu, nah, Bu. Terus juga di rumah lihat ibu kan, mak itu juga kan sering buat kue misalnya untuk lebaran kan sama, sering kena tangan, terus marutnya juga tidak maksimal. Kalau di pasar yang di toko-toko sayur itu kita beli kan cuma diparut terus meres di rumah, yo buat Iya. apa? Kalau Iya, bisa iya. kan langsung jadi santan ya itu kan, lebih jadi tidak ribet. Cuman kalau nak itu ya harus ke pasar kan, karena untuk toko-toko sayur itu mungkin belum mampu beli mesin Oke. yang langsung jadi peresan itu kan mahal, Bu, Oke, oke. yang dari pabrik-pabrikan itu kan. Mhm. Jadi aku berpikir, cak mano lah biar minimal mak aku dewek tidak saro cak itu, Susah, nah tidak bener. susah kan. Dan juga tidak ngerepoti aku untuk ngerewangi marut kan. Jadi aku pikir kalau mesin parut ini dibuat dewek mudah kan, gampang mesin parut. Tapi mesin peresnya harus dipikir ke, Bu, buatnya pakai apa. Nah, karena dulu di rumah itu ada bekas mesin giling, giling ikan, giling daging itu yang besar kan. Jadi aku coba-coba bawa ke tempat kawan kan, tukang bubut, tanya, ini depannya ini kalau yang bulat depannya itu untuk keluar ke daging parutan itu, daging giling itu, Giling. kalau kita bubut kita tutup terus dilobanginnya kecil-kecil, kira-kira parutan kelapa ini bakal keluar dak? Kata dia kita coba bae, terus cobalah dibubut, selesai itu dicoba pakai manual dulu kan, Bu, ternyata keluar santannya. Kelapa yang diparut tidak keluar, cuman ada dikit-dikit keluar. Jadi aku tambahi serbet bae di depannya Iya, buat tutup. penyaring. Nah, biar jadi bersih, maksudnya Bersih. ndak datik lagi yang keluar ya itu kan. Nah, terus setelah itu coba ini karena di kampus untuk buat skripsi, aku ketemu dengan Pak Sukarmansa waktu itu, Bu. Aku tanya, "Pak, kira-kira," kata dia, "ini harus jadi mesin, jangan manual," katanya. Oke. Karena kita manual sudah terlalu banyak kan, Oke. manual-manual terus. Dia harus pakai mesin. Jadi aku bawalah ke Sempro, seminar profesi, ternyata ditolak, Bu. Waktu itu ditolak, harus mesin, ndak boleh manual. Dulu, apa namanya, rancangan pertamanya itu kiri kanan, Bu, sebelah kanannya. Jadi V cek ini panbelnya, sebelah kanan itu untuk marut, sebelah kiri untuk meras. Oke. Kata dosen penguji kan, "Ya sama bae bohong, sama bae kau marut, terus baru meras, kalau Iya. bisa parut langsung peras," ya itu. Iya, jadi hasil akhirnya langsung keluar Langsung keluar air santan gitu. yang kita Santan. pengen tadi kan, cak mesin-mesin yang diproduksi di pabrik. Mhm. Terus aku pikir, cak mano buat alat ini supaya itu, akhirnya konsultasilah dengan penguji yang jadi dosen pembimbing kan. Kata dia, "Coba ditumpuk bisa ndak mesin ini, di atasnya marut terus turun masuk ke perasan," yaitu mesin giling yang kau rubah tadi katanya. Cobalah buat itu, pertama pakai bahannya pakai apa ya, pakai taso kalau saya pertama, Bu. Pakai taso. Nah, kesulitannya itu, Bu,
di situ tuh panbel, Bu. Mmm. Panbel itu kan panjang jadinya, Bu. Mhm mhm Nah mhm. itu susah nyarinya, Oke oke. Nah itu gitu. selain memang tujuan, dari awalnya itu pengen membantu orang tua pertama sekali kan Iya ya, terus kemudian, mencari solusi atas masalah yang ada di sekitar iya, gitu ya. Nah kalau dari hambatannya sendiri sepanjang dari tahun berapa sih ini diciptakannya? sebelum lebaran tahun kemarin itu, Bu. Berarti 2021? Iya, Bu, Ya sekitar bulan April lah kali ya? sebelum apa, sebelum skripsi malahan. Oke, jadi, dari tahun lalu sampai sekarang itu sudah berapa banyak yang dihasilkan prototipe-nya? Atau baru memang satu Kalau mesin prototipe sebagai baru jadi satu, ini baru jadi ya, satu dan jadi udah satu. digunakan di Kemarin sebelum dikasih untuk kampus kan heeh, dipakai di di rumah dulu rumah? Oh, sementara iya. jadi udah dipakai di rumah Iya, dulu dan jalan? jalan, Bu, Jalan, memang. jadi setiap kali, masukin kelapa langsung keluar santan Cuman kan gitu? masih ada yang kurang-kurang, paling berisik Oke kan suaranya oke. kan, Itu gitu. bentuknya besar atau gimana? Nggak terlalu tinggi, Bu, paling sedada ini tingginya. Oke oke, jadi memang dia dibentuknya sudah langsung keluar dan harus dipotong-potongkah kelapanya? Iya, Bu, paling kelapa itu dibelah 4 ya, Oh, dibelah dibelah 4, 4 jadi untuk nggak juga yang harus kecil-kecil enggak, ya, kan jadi kita parut dari besarnya atas itu. heeh, dan sejauh ini masih kelapa yang jadi contoh Eee, sampelnya? iya sampelnya kelapa, kemarin pengennya ubi, cuman Belum? dipikir ubi kalau diperes buat apa ubi ini Iya kan, iya, jarang jadi kan belum belum sampai ke, belum, Bu, sampel yang lain ya, mhm. mungkin di tahap pengembangannya. Nah, hambatannya sendiri selain yang panbel tadi, apalagi tuh? Hambatannya, Bu, ini bahan, Bu. Bahan ya? Iya, kita kan harus milih bahan yang kuat karena pas ditarik oleh motor, itu kan kekuatan motor itu Dia 1000. geger gitu ya? Iya, goyang Mmm, geger kalau, rangkanya tidak kuat, patah, Bu. Aku pakai tas kemarin menyut, bengkok turun ke bengkok? bawah dia kan, Oh, jadi ditarik oleh panbel, mmm, dia meras itu kan butuh iya iya, sampai bener ke bener ujung bener spiral kan, bener bener jadi bener. ditarik oleh panbel itu menyut, tasu itu. Karena lembut kan dia, Heeh, mhm. Oh, jadi hambatannya sejauh ini itu ya. iya baru itu. Kemudian kalau dari karena belum pernah dijual ya, Iya ini belum baru pernah dijual satu. Nah, harapan ke prototipe. depannya seperti apa nih? Harapan itu, Bu, aku pengen bantu ya tadi, Bu, minimal Memperbanyak orang ya? tua, setelah itu, memperbanyak untuk bantu-bantu warung-warung sayur atau Mmm, teman-teman UMKM yang baru mhm mau mhm. buat usaha untuk makanan, kan sering Mhm dipakai di mhm makanan kalau mhm santan kan, Bu. Nah, teman-teman UMKM kalau misalkan mereka beli mesin dari pabrik kan mahal, Bu. mhm. Kalau mesin ini kan ya nggak terlalu mahal lah, Iya maksudnya iya. barang-barangnya bekas Barang-barangnya juga dari yang ada di ada. sekitar gitu Iya, ya. Oke oke. Nah, kalau harapan ke depannya untuk, memperbanyak, mhm, itu berarti memang, alat ini memang untuk dikembangkan ya, bukan iya, Bu. hanya sebagai prototipe Iya, saja gitu. harapannya Dan dikembangkan. mungkin ada tim lagi yang akan membuat itu gitu Iya, ya. Nah, terakhir nih, pesan dan kesan untuk sahabat inovasi di rumah kayak apa? Silakan. pesan dan kesan, janganlah takut berinovasi, biarpun menurut kita inovasi kita itu bodoh, Bu. Ringan ya? Ya ringan, Mhm. jelek, bodoh, tapi orang lain melihat itu mungkin suatu kelebihan yang bisa Mmm, dipakai oleh orang lain kan. mhm mhm, Terus juga jangan, apa ya, jangan takut mencoba lah, Bu. mhm Jangan mhm, pantang menyerah kita itu. mhm mhm. Dan juga selanjutnya terima kasih untuk teman-teman satu angkatan alma mater yang saling support, terus juga untuk pembimbing satu, Bapak Insinyur Zulkarnain Patoni, MTMM sekaligus dekan Fakultas Teknik, terus juga pembimbing 2 saya, Pak Suhardan, terus juga selanjutnya terima kasih untuk Pak Sukarmansah yang sebelumnya ngasih judul kan, biarpun ditolak, tapi karena tanpa judul Pak Sukarmansah ini nggak bisa jadi alat ini. Terima kasih banyak untuk kampus dan teman-teman semua dan dosen-dosen yang telah membimbing. Terima kasih banyak, tanpa kalian semua alat ini tidak akan tercipta. Terima kasih. Oke. Terima kasih sekali lagi Mas Hanif atas Terima kasih, Bu. kedatangannya. Nanti kalau sudah ada pengembangannya atau mungkin dibikin compact ya, lebih Iya, compact ya. Kalau sekarang masih tinggi, mhm. berat mungkin ya Iya dengan berat. alat-alat yang ada, mungkin nanti dicari solusinya gimana caranya bikin compact dan bisa Iya, dijual ke warung-warung gitu mhm ya, ke usaha kecil mhm. menengah gitu ya. Kita tunggu nanti kita undang lagi, ngobrol lagi kita dengan Iya, sini. Bu. Terima kasih Terima Mas kasih, Hanif. ya. Ya, sahabat inovasi, untuk mengetahui lebih lanjut tentang inovasi ini, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar podcast podcast YouTube kami. Tetap ingat kita punya jurus 4S, yaitu setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Berjumpa lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.